Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita harus mengaturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala begitu banyak mencurahkan segala nikmatnya kepada kita. Yang tentunya dengan segala nikmat itu kita berharap bahwasannya kita juga diberikan nikmat untuk bisa mensyukurinya. Karena dengan mensyukuri nikmat tersebut itu akan menjadi sebab ditambahnya nikmat yang lainnya. Dan apabila kita tidak mau bersyukur, maka tentu kita akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, marilah kita manfaatkan segala nikmat itu untuk menambah ketaatan kepadanya, di antaranya dengan kita belajar bersama, itu belajar ilmu yang sangat penting, ilmu tentang bahasa Arab ini. Baiklah pemirsa, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha karya Dr. Fi Abdurrahman ya, terbitan Jamiah Islamiyah Madinah. Nah, kita sekarang ada di pelajaran yang ke-14. Silakan dibuka bukunya halaman 85 ya. Kita sekarang sudah masuk ke latihan yang ketiga dari pelajaran ke-14. Ya, kalau sebelumnya sudah kita selesaikan latihan pertama dan kedua. Nah, sekarang kita masuk latihan yang ketiga. Nah, perintahnya di latihan yang ketiga ini adalah adhif al-asma al-atiyah ya ila dhamairi kama huwa muwaddahun fil misal. Ya, adif idhofahkan atau sandarkan al-asma kata-kata benda al-atiyah berikut ini ila dhamair kepada domir-domir kama huwa sebagaimana dia muwaddahun telah dijelaskan fil misal di dalam contoh. Jadi di dalam perintahnya ini kita disuruh menambahkan domir kemudian kepada kata benda berikut ini. Contohnya bagaimana? Contohnya ya, yang baris pertama itu, ya, di sana ada kata baitun. Nah, kemudian domir yang ditambahkan adalah domir atau kata gantian domir itu, domir yang digunakan untuk orang kedua jamak atau orang kedua banyak dan juga orang pertama banyak atau jamak. Nah, apa itu domirnya? Ya, domirnya kalau orang kedua itu kan dalam bahasa kita kalian ya. Nah, maka dalam bahasa Arab menggunakan kata kum, ya kum. Sehingga kalau kata baitun dia berubah menjadi baitukum, ya baitukum. Ya, karena kata bendanya menjadi mudhaf maka tanwinnya dihilangkan. Jadi baitukum, ya. Baitukum artinya rumah kalian. Kalau orang pertama jamak ya, orang pertama jamak maka digunakan domir apa dalam bahasa kita? Kami ya, kami atau kita. Nah, dalam bahasa Arabnya sama yaitu dengan menggunakan kata na, ya. Sehingga ditambahkan ke dalam kata benda menjadi baituna. Artinya rumah kita atau rumah kami. Nah, seperti itu para pemirsa sekalian. Jadi silakan yang lain nanti kata-kata berikut ini ditambahkan seperti itu semuanya. Ya, ditambahkan dengan dua domir ini. Kum dan na. Nah, mudah kan insya Allah tinggal menambahkan saja. Adapun kata-kata yang perlu kita tambahi dengan kedua domir ini, ya sebagaimana di dalam soal-soalnya ini. Yang pertama ada kata ummun, artinya ibu ya. Berikutnya ada kata amun, ya artinya paman atau saudara laki-lakinya bapak. Kemudian ada kata sodikun, yaitu artinya teman. Ya. Kemudian ada mudarrisatun, ya ada mudarrisatun itu bu guru, mudarrisatun. Kemudian ada ukhtun, ya ada saudari, ya saudara perempuan, ya saudari. Nah, kemudian ada kata lughatun, bahasa. Kemudian ada dinun, agama. Kemudian ada abun, bapak. Dan akhun, yaitu saudara laki-laki. Nah, silahkan ini ditambahkan dulu dengan domir-domirnya, dikerjakan dulu di pause videonya ya. Di pause dulu untuk kemudian dikerjakan. Nah, baik, nah setelah selesai dikerjakan, ya kita cocokkan jawabannya ya. Yang pertama setelah ditambahkan kata umun berubah menjadi bagaimana? Ya, ummukum dan ummuna. Nah, gampang ya. Taib, amun juga berubah menjadi ammukum dan ammuna. Ya. Sodikun ditambahkan menjadi sodiqukum.
dan sodiquna. Ya. Terus yang berikutnya mudarrisatun, ya berubah menjadi mudarrisatukum dan mudarrisatuna. Ya. Berikutnya ukhtun, jadi ukhtukum dan ukhtuna. Ya. Yang berikutnya lughatun, ya setelah ditambahkan menjadi lughatukum dan lughatuna. Nah, berikutnya dinun, ya berubah menjadi dinukum, terus dinuna, ya seperti itu. Ya artinya sama ya, kum kalian, naka kami. Nah, abun berubah menjadi abukum, abukum dan abuna. Nah, kemudian akhun, ya dia berubah menjadi akhukum dan akhuna. Nah, baik. Jadi ini para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, latihan yang ketiga. Nah, jadi latihan yang ketiga sudah kita selesaikan. Sedikit tambahan, ya sedikit tambahan. Untuk kata-kata abun, ya kalau dulu kita bahas itu kan ditambahkan dengan domir aku, ya ku menjadi abi kan gitu ya. Terus kalau dengan mu menjadi abuka kan, sudah kita jelaskan pada pertemuan yang dulu. Nah demikian juga ketika sekarang dengan domir yang jamak gitu ya, maka dia juga menjadi abukum dan abuna. Nah seperti itu, ada tambahan wawunya di situ. Demikian juga dengan ya, akhun, akhukum dan akhuna. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi di situ ditambahkan waw di belakangnya. Nah, baik. Nah, berarti kita sekarang sudah selesai dari latihan yang ketiga. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita selesai dari latihan yang ketiga, sekarang kita masuk kepada latihan yang keempat. Nah, di latihan yang keempat ini perintahnya adalah iqra. Kita disuruh untuk membaca. Nah, apa yang perlu kita baca? Ya, kalimat-kalimat yang ada di latihan yang keempat ini. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, yang baru ya, kita di sini di latihan yang keempat ini kita mendapatkan ada kata ayyu. Ya, kata apa? Ayyu. Apa mana kata ayyu itu? Ayyu itu artinya yang mana gitu ya. Yang mana? Ya, kita ini istilahnya untuk bertanya kepada sesuatu yang sudah ada jawabannya, tinggal menunjukkan yang mana gitu kan. Nah terus sehingga ketika ini digunakan dalam kata, ya jawabannya ya sudah tertentu gitu ya, sudah ada. Kita ambil contoh aja langsung dalam latihan-latihan ini. Baik, yang pertama di situ kalimatnya adalah ayyu yaumin hadza, ayyu yaumin hadza, ya silakan diikuti ya. Ayyu yaumin hadza, hadza yaumus sabt, hadza yaumus sabt. Nah, ini pertanyaannya adalah yang manakah hari ini, ya. Atau ya bisa, kalau seperti ini kan bisa dimaknai ketika misalkan dengan pertanyaan seperti ayyu yaumin hadza, ya yang manakah hari ini, ya. Maka ini bisa dikatakan misalkan ketika kita janjian, ya pada hari apa, hari yang mana, nah gitu. Atau ketika kita lupa dengan hari ini, kita tanyakan ayyaumin hadza, ya ini sekarang ini hari apa, ya. Jadi seperti itu, ayyaumin, nah yang mana, nah, maka dijawab hadza yaumus sabt, ini adalah hari Sabtu. Nah ini adalah hari Sabtu, hadza yaumus sabti. Nama-nama harinya kan sudah tertentu, hanya Ahad sampai Sabtu kan gitu. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, tinggal dijawab dari situ. Nggak mungkin jawabannya yang lain. Tapi kemudian berikutnya juga ayyu syahrin hadza, ayyu syahrin hadza, hadza syahru rajabin, hadza syahru rajabin. Nah, artinya ya bulan yang manakah ini? Ya, atau ini bulan yang mana gitu.
maka dijawab ini adalah bulan Rajab. Nah. Baik, berikutnya. Ayyu kulliyatin hadhihi? Ayyu kulliyatin hadhihi? Nah, isyarahnya juga mengikuti kata bendanya ya. Kalau sebelumnya dua kalimat yang pertama itu hada, karena sebelumnya dengan kata mudzakkar ya, yaum dan syahr. Nah, sekarang kenapa hadhihi? Karena dia mengikuti dengan kata bendanya yaitu kulliyah ya, kulliyah. Kulliyahnya muannas maka digunakan isyaratnya hadhihi. Nah, sehingga dibaca ayyu kulliyatin hadhihi. Nah, dijawab hadhihi kulliyatut tijarati. Hadhihi kulliyatut tijarati. Nah, jadi yang manakah kuliah ini atau kuliah apakah ini kah gitu ya? Kuliah apakah ini? Ya, maka ini adalah kuliah perdagangan. Nah. Baik, berikutnya. Fi ayyi madrasatin anta? Fi ayyi madrasatin anta? Ya, ana fil madrasatil mutawassithah. Ana fil madrasatil mutawassithati. Nah. Ya, artinya di manakah ya? Di manakah sekolah kamu? Ya, di sekolah yang manakah kamu? Nah, gitu. Di sekolah yang manakah kamu? Ya, dijawab saya di sekolah SMP. Ya, madrasah itu SMP. Nah, baik. Yang berikutnya terakhir ya, min ayyi baladin anta ya ukhtu. Min ayyi baladin anta ya ukhtu. Jadi dari negara manakah? Ya, dari negara yang mana? Afwan ya. Saya ulangi, ini karena ukhtu ini perempuan maka di anti ya di sini ya. Ya, min ayyi baladin anti ya ukhtu. Nah, min ayyi baladin anti ya ukhtu. Ya. Dari negara yang manakah anti ya kamu ya ukhtu wahai saudariku, saudari ya, wahai saudari. Jadi di manakah dari negara manakah Anda wahai saudari? Ya, maka dijawab ana minal Yunan. Ana minal Yunani. Ana dari Yunani. Ya, saya dari Yunani. Nah, jadi demikian para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini selesai kita dengan latihan yang keempat. Nah, di sini dijelaskan kepada kita tentang penggunaan kata ayyu. Yang artinya sebenarnya kata yang mana, tapi ketika kemudian digunakan seperti kalimat pertama, kedua, ketiga itu ya bisa dimanakan dengan apakah ya, ayu yaumin berarti hari apakah ini kan gitu ya, sekarang hari apa kan gitu. Nah, baik, demikian para pemirsa sekalian. Sedikit mengulang ya di latihan yang ketiga tadi yang sudah kita jelaskan tentang abun dan akhun ya, mengapa harus ditambahkan waw gitu ya. Contohnya misalkan di halaman sebelumnya, silakan di halaman sebelumnya itu nomor 4. Nah, nomor 4 dan juga nomor 9. Nah, di nomor 4, nah di situ ada kata abuna ya, abuna. Nah, di situ lihat abun ditambah dengan wawu, abuna. Nah, dan kemudian yang nomor 9 juga dengan akhuna, ada tambahan wawunya. Nah, ini dalam penulisan abun dan akhun ketika ditambahkan dengan domir, ditambahkan dengan domir di belakang, diidhofahkan kepada domir. Mengapa demikian? Ya karena ini termasuk salah satu dari nama asmaul khamsah, nama-nama yang 5 yang memiliki kekhususan. Sehingga nanti ketika dia majrur ya menjadi abi ya. Nah, seperti itu. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti cukup dulu untuk pertemuan kali ini ya. Kita sudah membahas tadi latihan yang ketiga dan latihan yang keempat. Tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan juga untuk para pemirsa sekalian, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan kemudahan, diberikan keistiqomahan di dalam belajar sehingga kita bisa semakin cepat menguasai ilmu bahasa Arab ini. Baiklah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.